Nah, di sini saya akan membahas materinya. Di sini kita ke pendahuluan dulu. Di pendahuluan ada pengujian hipotesis mengenai variansi populasi atau sipangan baku. Berarti kita ingin menguji hipotesisnya mengenai keragaman suatu populasi ataupun membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Statistik di sini yang cocok sebagai dasar keputusan adalah statistik C-square atau bisa disebut dengan X kuadrat dan statistik F. Di sini sebelumnya kan ingat bahwa sigma kuadrat bisa disebut dengan varian populasi, yaitu parameter atau karakteristik populasi. Dan S kuadrat di sini juga bisa disebut varian sampel, yaitu statistik atau karakteristik sampel. Sekarang kita akan masuk ke materi pengujian hipotesis mengenai variansi suatu populasi. Di sini saya asumsikan bahwa Y1, Y2, sampai dengan Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan Y1 atau nilai harapan YI sama dengan mu dan VYI atau bisa disebut dengan varians YI sama dengan sigma kuadrat. Ada pengujian varian populasi terdapat perbandingan dengan suatu varians tertentu sigma 0 kuadrat dan hipotesisnya sebagai berikut. H0 merupakan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Jika H0-nya ditolak, maka Y yang diterima adalah HA. HA di sini ada 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama, sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat. Itu merupakan uji satu arah kanan. Yang kedua, ada sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat. Di sini disebut uji satu arah kiri. Dan yang ketiga, sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Di sini bisa disebut dengan uji dua arah. Kemudian, statistik ini didasarkan pada distribusi C-square atau di teorema 7.3 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka rumusnya adalah N dikurang 1 dikali dengan S pangkat 2 per sigma 0 pangkat 2, di mana N dikurang 1 dikali S pangkat 2 itu merupakan varian sampel, dan sigma 0 pangkat 2 itu merupakan pembanding tertentunya. Lanjut sekarang ke kriteria pengambilan keputusan dan daerah penolakannya. Di sini kan ada 3. Yang pertama saya akan membahas yang uji satu arah ke sebelah kanan dahulu. Di sini kan yang uji satu arah ke kanan kan lebih dari. Maka karena tolak H0 apabila X kuadrat lebih besar dari X kuadrat alfa, dengan derajat bebas N dikurang 1 dan sisanya diterima dengan H0. Yang kedua, uji satu arah ke sebelah kiri. Sebelumnya kan adalah dikurang dari. Maka tolak H0 apabila X kuadrat kurang dari X 1 dikurang A, dengan derajat bebasnya N dikurang 1 dan sisanya diterima oleh H0. Yang ketiga ada uji dua arah atau bisa disebut dengan uji gabungan sebelah kanan dan kiri. Maka tolak H0 apabila X kuadrat lebih dari X kuadrat 1 dikurang alfa dibagi 2 dengan derajat bebasnya yaitu N dikurang 1, atau X kuadrat kurang dari X kuadrat alfa dibagi 2 dan
sisanya diterima oleh H0. Ketika square atau biasa disebut dengan X kuadrat, alfanya sudah diketahui. Maka untuk Vn dikurang 1 itu adalah jumlah banyak datanya. Nah, untuk peluangnya adalah X kuadrat lebih dari alfa sama dengan alfa. Nilai square atau X kuadratnya alfa dapat diketahui di tabel 6 appendix 3. Nah, ini adalah tabel 6 appendix 3 itu. Sekarang saya akan menjelaskannya sedikit. Nah, di bagian ini bisa disebut dengan derajat bebas. Untuk rumus yaitu N dikurang 1. Kemudian yang bagi di atas itu adalah X kuadrat atau bisa disebut square. Yang ini. Di situ kan ada nilai khususnya, yaitu ini. Dan cara menentukannya yaitu dengan kita bisa lihat di masing-masing rumus uji satu arah, kanan, kiri, atau dua arah. Sekarang lanjut ke pengujian hipotesis rasio varians dua populasi. Di sini saya asumsikan sampel bebas dari populasi normal. Ada pengujian varian dua populasi dilakukan untuk menguji apakah dua populasi ini memiliki kesamaan varian. Di sini kita andaikan Y11, Y12 sampai dengan Y1N. Dan Y21, Y22 sampai dengan Y2N adalah sampel acak independen dari distribusi normal dengan cara yang tidak diketahui. Dan VYI sama dengan sigma 1 kuadrat. Dan VY2I sama dengan sigma 2 pangkat 2. Di sini kita akan menguji hipotesisnya. Untuk H0 sama seperti yang sebelumnya. Adalah sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. Kemudian ketika HO-nya ditolak, maka yang diterima adalah HA sama seperti yang sebelumnya juga. Maka rumusnya sigma 1 kuadrat lebih besar dari sigma 2 kuadrat. Nah, di sini kan sebelumnya square itu kan ada banyak, ada 3. Nah, di sini saya misalkan yang lebih dari. Nah, di sini ada statistik uji didasarkan pada distribusi. Ada di definisi 7.3. Dan W1, W2 adalah variabel acak berdistribusi square atau X kuadrat. Maka kita ketahui bahwa F adalah W1 per V1 dibagi dengan W2 per V2. Nah, di sini kan W1 dan W2-nya bebas variabel acak berdistribusi square. Maka rumusnya kita pakai rumus yang square, yaitu yang ini. Dan untuk V-nya juga sudah diketahui di sebelumnya, yaitu N dikurang 1. Maka rumusnya kita tulis yang ini. Setelah itu kita hitung hasilnya, maka didapat hasilnya ini. Nah, di sini kan kita bisa melakukan aturan pencoretan. Nah, di sini kan bisa kita coret N1 kurang 1 sama N1 kurang 1 juga. Dan di sini juga bisa kita coret N2 kurang 1, N2 kurang 1. Sehingga menghasilkan hasil seperti ini.
Dan di sini sama di sini kan sigmanya hasilnya kan sama. Maka kita bisa juga mencoretnya. Sehingga hasil F-nya adalah S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2. Di sini kita lanjutkan. Untuk di daerah penolakannya, karena varian sampel S1 pangkat 2 dan S2 pangkat 2 memperkirakan varian masing-masing populasinya, kita menolak H0 dan diterima HA. Jika S1 pangkat 2 jauh lebih besar dari S2 pangkat 2, sehingga kita gunakan daerah penolakan dari bentuk RR sama dengan S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 lebih dari FA. Sama dengan F lebih besar dari FA, yang dimana FA-nya dipilih, sehingga rumusnya peluang F lebih besar dari FA sama dengan alfa. Ketika F memiliki F1 dengan rumusnya N1 kurang 1, derajat bebas pembilang dan V2 sama dengan N2 kurang 1, derajat bebas penyebut. Nilai dari F distribusi FA dapat di tabel 7 apendik 3. Nah, tabel 7-nya. Tadi kan diketahui bahwa untuk V-nya, untuk V1-nya sama dengan pembilang. Nah, di sini kita sebut saja dengan numerator. Dan untuk V2-nya di sini bisa kita sebut dengan denominator. Lanjut kita ke pengujian hipotesis rasio varian 2 populasi. Di sini saya asumsikan sampel bebas dari populasi normal, di mana HA-nya di sini saya misalkan tidak sama dengan. Nah, di sini harusnya HA ya. Maka statistik uji didasarkan pada distribusi F. Jika untuk uji dua arah, ini sekarang kita pakai yang uji dua arah, maka F-nya juga ada dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Di mana F yang pertama adalah S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2. Dan F yang kedua itu adalah rumusnya F pangkat min 1, berarti sama dengan kebalikannya, yaitu S2 pangkat 2 per S1 pangkat 2. Perhatikan, misalkan FAB menyatakan variabel acak dengan distribusi F dengan derajat bebas pembilang dan penyebut A dan B berturut-turut. Dan misalkan FAB, alfa per 2. Sedemikian sehingga peluang FAB lebih besar dari FAB, alfa per 2 sama dengan alfa per 2. Maka peluang, nah sebelumnya kan F-nya itu dipangkatkan oleh min 1. Dan karena di sini kita ingin bentuknya kita ubah menjadi F saja, maka tandanya kita bisa berubah. Sebelumnya kita mencari terlebih dahulu F yang ada di sini. F-nya kan dari pangkat min 1 ada di sini sama dengan 1 per nilai F lebih besar
lebih besar itu? Dikarenakan rumus F pangkat min satunya adalah merupakan kebalikan dari rumus F yang ini. Maka untuk rumus pangkat min satunya adalah sama saja. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.